Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Biasa, walau udah siang tapi semangatnya masih oke ya. Baiklah ya Nak ya. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita kelas dapat, silakan pimpin doanya. Bersiap. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dapat sudah memimpin doanya pada hari ini. Semoga apa yang kita doakan hari ini dapat dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekretaris hari ini sudah di absen. Coba dulu laporkan sama ibu hari ini siapa temannya yang tidak dapat hadir setelah seperti biasa, baik itu sakit, izin maupun apa. Ada 2 orang Bu yang nggak bisa hadir, si Askia sama si Aisyah. Askia sama Aisyah. Nah, Askia Askia nggak datang karena ikut lomba, Bu. Oh iya, lomba Ya, apa? lomba pidato. Oke, ya Terus ya. kalau misalnya si Aisyah dia sakit, Bu. Sakit demam. Sakit demam. Suratnya ada? Ada. Oke. Oke ya, berarti cuma 2 orang, si Askia sama si Aisyah saja. Oke. Nah, sekarang ibu mau nanya pula, apa kabar kalian hari ini semuanya? Iya. Walaupun saat ini kabarnya baik, sehat, tetap kita harus jaga kesehatan. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, biar makin semangat, walaupun hari ini udah semangat, biar makin semangat, ibu mau ngajak kalian untuk ice breaking, ya kan? Atau main games biar semangat, ya kan? Nah, ice breakingnya itu hari ini, kalau misalnya ibu bilang semangat siang, nah jawabnya seperti yang biasa. Kalau biasa kita sampai semangat pagi, nah ini berganti aja jadi semangat siang, ya oke? Bisa? Bisa. Nah, semangat ya. Semangat siang. Siang, siang, siang. Luar biasa, tak semangat, Bu. Oke. Semangat kita waspada. Siswa berkarakter. Nah, sekarang ibu akan coba menjelaskan kepada kalian apa sih tujuan pertemuan kita pada hari ini. Materi apa yang akan diberikan? Nah, materi yang akan diberikan pada hari ini adalah kontrol diri terhadap penggunaan gadget. Nah, tujuannya apa pula? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kontrol diri kalian dari tadinya yang mungkin rendah atau yang mungkin sedang, jadi dapat meningkat terhadap penggunaan gadget, sehingga kalian menggunakan gadget hanya pada hal-hal yang penting dan daripada hal-hal yang positif saja. Itu dia ya. Nah, itu tujuan kegiatannya, ya kan? Harapan ibu materi ataupun tips yang diberikan pada hari ini dapat nanti diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bisa dimulai pada hari ini, ya kan? Nah, ada langkah-langkah kegiatannya pada hari ini. Nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Tujuannya apa? Hari ini kita mau diskusi kelompok. Nah, nanti ketika ada kelompok yang tampil ke depan, kelompok lain silakan melengkapi. Begitu seterusnya sampai semua kelompok habis. Dan tugas bulan hanya nanti
Nah, dari kelompok 1 kecanduan gadget. Nah, di kecanduan gadget kemarin apa aja yang dibahas kalau pasti? Kecanduan gadget kemarin. Silakan lagi. Kalau kemarin itu mengenai tentang media sosial, kemudian ada juga yang terlalu fokus sama game, kemudian dari videonya itu ada juga yang dibahas kalau dengan kecanduan gadget itu kita bisa lupa sama yang ada di dunia nyata gitu. Oke, tepuk tangan dong Pak. Nah sekarang kenapa kita bisa topiknya kontrol diri gadget terhadap gadget? Sekarang ini Menurut saya Bu, hubungannya terkontrol diri dengan penggunaan gadget yang kemarin itu karena supaya kita bisa mengontrol diri kita dengan menggunakan gadget. Jadi dampak negatif dari gadget itu bisa kita kurangi gitu atau kita kontrol gitu. jadi yang kita ambil yang positif. Positifnya aja dan negatifnya kita tinggalkan. Setuju? Oke, jadi sekarang Ibu mau nanya dulu sama kalian, sudah siapkah kita menerima materi yang sekarang? Siap. Sudah siap? Sekarang semuanya fokus ke depan. Ibu akan menayangkan satu buah video tentang ilustrasi terhadap seorang anak yang kontrol dirinya sudah dikendalikan oleh si gadget. Ya, sama-sama. Nanti kalian pahami. Video itu nggak lama-lama, cuma 1 menit. Pahami, nanti disimpulkan. Nanti waktu di kegiatan kelompok itu nanti kita presentasikan. Paham ya? Itu dia tadi adalah tayangan mengenai ilustrasi kontrol diri terhadap penggunaan gadget. Nah, sudah bisa diambil kesimpulan dari video itu, ya. Walau videonya singkat, tapi Ibu rasa itu sudah menggambarkan. Dari video itu kita udah bisa mengambil kesimpulan. Nah, sekarang kita mau masuk ke materi topik hari ini, yaitu kontrol diri dalam mengendalikan gadget. Yuk sama-sama kita lihat ke slide. Ibu akan tayangkan slide untuk materi hari ini, yaitu kontrol diri terhadap penggunaan gadget. Ya kan? Nah, kontrol diri, kontrol dan diri, ya kan ada 2. Nah, sebelum kita masuk apa itu kontrol diri, ada baiknya kita tahu dulu apa sih kontrol itu. Ya kan, kalau sudah tahu kontrol itu baru kita kaitkan sama diri. Nah, kalau sudah kedua-duanya baru kita mengaplikasikan atau menyimpulkan apa sih definisi dari kontrol diri. Ya kan? Nah, sekarang menurut kalian kontrol diri itu apa? Kontrol dulu, kontrol itu apa? Mengendalikan, pinter, lagi mengatur, lagi menguasai, boleh. Membatasi bisa, mengarahkan bisa. Nah, itu yang kalian sebutkan tadi adalah pengertian kontrol diri atau pengertian kontrol yang positif. Nah, jadi kita tadi kontrol, balik lagi. Nah, kalau iri apa? Iri ya kan? Artinya apa berarti kalau kontrol diri? Atau mengatur diri, ya kan? Supaya apa? Supaya hanya melakukan hal-hal yang sifatnya positif. Nah, kalau begitu kan sudah tahu tuh. Kira-kira nih, menurut kalian apa sih definisi dari kontrol diri? Menurut kalian itu nggak bisa menurut si ini, nggak bisa menurut tokoh ini, menurut Harari nggak. Tapi menurut kalian. Nah, kalau menurut kalian artinya ya berdasarkan pemikirannya kalian. Apa itu kontrol diri? Ayo. Ya Bu. Oke. Ayo, Fernando. Apa sih kontrol diri itu menurut Fernando? Menurut saya, kontrol diri itu adalah kemampuan diri kita untuk bisa menyusun, mengarahkan, membimbing bentuk perilaku kita ke arah konsekuensi yang positif.
Gitu. Oke, ada lagi yang mau menanggapi? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Jadi menurut saya kontrol diri itu adalah pengendalian diri kita sendiri dari hal-hal yang buruk. Jadi dengan mengontrol diri kita tahu mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Terima kasih, Bu. Oke, setuju semuanya? Setuju. Oke, itu tadi pengertian kontrol diri menurut teman-teman kalian dan kita sama setuju. Nah, sekarang kita tanya sama-sama apa sih pengertian kontrol diri menurut teman-teman? Tiga ya, kita tengok. Nah, jadi kontrol diri merupakan kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa ke arah konsekuensi positif. Benar nggak tadi yang disampaikan sama teman-teman? Benar. Cuma bahasanya aja yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, yaitu yang mengarah kepada hal-hal yang positif. Nah, itu tentang definisi kontrol diri. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu kontrol diri, sekarang kita harus tahu apa aja sih aspek-aspek dari kontrol diri, supaya apa, Bu? Supaya nanti kita dapat mengaplikasikan dari di kehidupan kita, ya kan? Nah, kita masuk ke slide yang kedua, yaitu mengenai aspek-aspek kontrol diri. Nah, seperti yang kita lihat bersama, di situ aspek kontrol diri ada 3, ya kan? Ada 3. Nah, yang pertama itu adalah behavioral control. Nah, apa maksudnya behavioral control ini? Mengontrol perilakunya. Jadi perilakunya yang dikontrol kalau behavioral control. Nah, yang kedua adalah cognitive control. Cognitive itu apa? Apa yang dikontrol artinya? Selanjutnya, decisional control. Jadi ketiganya ini saling berkaitan dan ini harus diketahui. Jadi ketika kalian ditempatkan pada kondisi-kondisi seperti ini, kalian tahu ya, oh ini saya harus seperti apa, ini harus seperti apa. Paham? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Berarti sudah paham semuanya. Kita lanjut ke slide keempat. Nah, kalau tadi adalah aspek-aspeknya, sekarang adalah dampaknya. Dampak jika kita tidak memiliki kontrol diri dalam menggunakan gadget. Dampaknya di situ ada 6. Yang pertama apa itu? Terus? Oke, dampak jika tidak memiliki kontrol diri dalam menggunakan gadget bisa membuat pola tidur berantakan. Apa maksudnya? Yang lain ada yang bisa menanggapi? Saya, Oke, dapat silakan. Leo. oke Bu, terima kasih atas kesempatannya Bu. Nah benar Bu, salah satu dari dampak jika tidak ada kontrol diri dalam penggunaan gadget, salah satunya yaitu pola tidur berantakan. Pastinya dong Bu, kalau kita main HP itu kan kita nggak terasa tuh berapa jam kita udah main HP, jadinya tahu-tahu udah pagi aja misalnya kita tidur malam, jadi bisa menyebabkan pola tidur berantakan. Setuju? Ya, adalah gangguan penglihatan. Maksudnya apa ini ya? Oke, Najwa silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Najwa Tika. Di sini saya mau menurut saya lah ya Bu tentang gangguan penglihatannya itu. Nah seperti yang kita tahu, semakin kita banyak memainkan HP itu kan berbahaya Bu. Apalagi cahayanya itu terdapat cahaya biru yang bisa merusak ketajaman mata kita. Nah ya kalau mata kita rusak, otomatis kita harus menggunakan kacamata dong. Sedangkan kalau misalnya dengan mata yang tanpa kacamata itu enak, kita bisa lihat jarak jauh tuh jernih tanpa menggunakan kacamata. Nah, menurut saya seperti itu. Oke. Nah, itu tadi menurut si Najwa. Jadi mungkin maksud si Najwa takutkan bisa sampai kebutaan. Pernah nggak lihat di sosial media? Main gadget, full, ya kan? Terutama main game online, apalagi yang mabar-mabar itu. Nah, bisa merusak matanya sampai mengalami kebutaan. Nah, itu paling bahaya. Oke, tepuk tangan dulu Mas. Itu tadi
masuk poin selanjutnya adalah kesehatan memburu. Apa maksud kesehatan memburu jika kontrol dirinya terhadap gadget rendah? Ayo Oke, Ibu, terima silakan. kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menyampaikan tentang kesehatan memburu. Sebenarnya ini berhubungan dengan poin pertama dan poin kedua. Yang pertama tentang pola hidup berantakan. Karena dengan pola hidup berantakan kan otomatis kita begadang. Nah, sebenarnya kalau kita sering terus begadang itu bakal menyebabkan gagal jantung atau ada juga obesitas. Itu juga berpengaruh terhadap kesehatan. Dan yang kedua itu kan gangguan penglihatan. Nah, di gangguan penglihatan itu kan kita jadi rabun atau mengalami kebutaan. Itu berarti dia berpengaruh terhadap kesehatan matanya. Gitu. Dan ini juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan mental, kerusakan otak karena terus bermain. Tepuk tangan untuk Yanti. Ini bulan tambahkan mengenai poin 3 tadi, yaitu kesehatan memburu. Ini yang simpel-simpel aja. Kalau kita terlalu fokus dengan gadget kita, lupa nggak makan? Aduh, sedikit lagi, apalagi udah pegang pintar kan? Aduh, sedikit lagi, bentar lagi. Nah, lama-lama lu lupa makan. Kalau udah lupa makan, bisa naik asam lambung. Nah, kalau udah asam lambung, dah keluar lagi penyakit-penyakit yang lain. Makanya dibilang dia kesehatannya akan memburuk. Gitu. Yang selanjutnya, slide terakhir, yaitu thank you. Ada sudah habis. Oke ya, itu tadi pemahaman kita tentang materi dari kontrol diri terhadap penggunaan gadget. Nah selanjutnya, Ibu seperti yang Ibu sampaikan tadi waktu di awal, kelas ini nanti akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Harusnya Ibu bagi menjadi 6 kelompok, tapi karena banyak yang tidak datang hari ini, jadi kita bagi 4 aja. Jadi satu orang ada yang 6 orang, satu kelompok ada yang 6 orang, ada yang 7 atau yang 8, nanti dibagi aja. Ya, nanti setiap kelompok langsung aja dimilih ketuanya masing-masing. Nah, ketuanya itu nanti adalah yang maju untuk presentasi ke depan. Paham? Oke. Nah, selanjutnya kita perhatikan lagi selanjutnya. Ibu akan bagikan tugas kelompoknya. Nah, tugas kelompoknya ini sesuaikan dengan kelompoknya. Ini tadi kelompok 1 kan? Ini kelompok berapa? Sesuaikan dengan tugas kelompoknya. Tugas kelompoknya di situ ada 4. Nah, untuk kelompok 1 adalah menganalisa atau menyimpulkan video ilustrasi yang tadi kita tonton. Nah, nanti buat di kertas kesimpulan dari video tersebut. Nah, yang kedua yaitu manfaat memiliki kontrol diri. Nah, itu kelompok 2 dikasih apa aja sih manfaat memiliki kontrol diri? Nah, buat dalam bentuk poin-poin. Boleh atau dalam bentuk diskusi juga boleh, tergantung kalian. Nanti diskusikan bareng-bareng. Nah, yang ketiga adalah bahaya tidak memiliki kontrol diri terhadap gadget. Nah, kalau bahaya ini kayaknya sama kayak yang dampak tadi, ya kan? Bisa kalian ambil aja dari situ, cuma tidak didiskusikan apa itu, ya kan? Yang terakhir adalah menyusun jadwal harian dalam penggunaan gadget. Maksudnya apa yang dimulai? Buat kegiatan, misalnya dari pagi sampai dari bangun tidur sampai tidak kembali. Jadi misalnya jam 5 saya bangun, habis bangun tuh saya langsung sholat subuh. Lalu jam setengah 6 saya membantu ibu membersihkan rumah. Sampai lagi nanti tidur. Kenapa bukan? Nah nanti kita sama-sama ketika kelompok yang maju di depan, kelompok yang lain menanggapi. Oke? Oke, sekarang aku bagikan dulu ya lembar tugasnya di kelompok 1. Kelompok 4, sorry. Kelompok 4. Itu dia ya. Udah, gitu ya. Ini kelompok 3 dan ini kelompok 2 dan ini kelompok 1. Oke? Nah, kira-kira nih, fokus lagi. Kira-kira 10 menit cukup nggak? Kalau gitu dalam waktu yang 10 menit ini silakan diskusikan bareng-bareng sama kelompoknya. Nanti kita presentasi satu-satu ke depan. Oke? Kasih waktu silakan. Ada yang tidak tahu tanya Pak Sahari. Oke, silakan. Nah, sekarang kelompok mana yang bersedia duluan untuk tampil ke depan? Ayo. Oke, wah ini semua mau maju. Tapi karena kelompok 3 duluan di tangan, kita dulu kelompok 3 ya. Oke, teman-teman dulu. Nah, tugas yang tidak tampil adalah menanggapi. Oke, silakan Kak. Ya, terima kasih semuanya. Perkenalkan saya Naila Maliuni, saya dari
seperti yang sudah kita ketahui, pola tidur menjadi berantakan. Nah, dimana seperti yang awalnya kita selalu tidur tepat waktu sesuai jamnya, nah kita ini menjadi berantakan. Yang malam seharusnya tidur malah jadi main HP, dan seharusnya pagi sudah bangun malah kita jadi harus tidur. Dan itu membuat pola tidur kita menjadi berantakan. Nah, yang kedua yaitu adanya gangguan penglihatan. Seperti yang kita ketahui, jika kebanyakan bermain gadget dan tidak mengontrol diri kita, maka penglihatan mata kita ini bisa menjadi rabun karena sinar dari handphone kita tadi. Nah, jadi karena penglihatan kita buruk, terpaksa kita harus menggunakan kacamata. Dan tentu saja itu juga untuk beberapa orang itu tidak nyaman gitu kalau harus menggunakan kacamata. Dan yang ketiga yaitu kesehatan memburuk. Tidak mengontrol diri dalam penggunaan gadget membuat kesehatan kita memburuk, di mana yang seharusnya kita makan tepat waktu karena kita terlalu menggunakan gadget berlebihan, kita lupa makan, dan itu tadi bisa menyebabkan kita menjadi terkena asam lambung dan membuat kesehatan kita memburuk. Dan yang keempat yaitu perubahan mental. Perubahan mental di sini teman-teman itu menyangkut kepada perilaku kita, di mana kita yang harusnya rajin karena ada gadget ini, kita jadi lebih males. Apa-apa tuh harus kayak nantilah karena kita gadget itu tadi. Nah, yang kelima yaitu mengurangi kemampuan belajar. Nah, kalau menurut saya mengurangi kemampuan belajar di sini itu karena kita terlalu banyak bermain gadget, itu membuat kita lupa waktunya kita belajar, waktunya kita harus untuk mempersiapkan apa yang harus kita siapkan untuk di sekolah, dan juga mengurangi kemampuan belajar karena adanya gadget. Kita sekarang apa-apa tuh udah ada HP kok, tinggal cari nih, udah apa-apa udah semua udah dari gadget, dan itu membuat kita malas untuk menyelesaikan solusi dari permasalahan kita itu sendiri. Dan yang kelima yaitu mengganggu aktivitas sosial. Nah, teman-teman, karena tidak mengontrol diri dalam penggunaan gadget, kita ini jadi ansos atau antisosial, kurangnya bersosialisasi pada teman, orang tua, seperti yang kita ketahui. Bahkan kita kalau lagi ngumpul-ngumpulin terlalu sering megang gadget, dan itu bukan hal yang baik untuk terus dilakukan. Nah, oke teman-teman, jadi itu tadilah bahaya jika kita tidak mengontrol diri kita dalam penggunaan gadget. Nah, semoga kedepannya kita bisa tahu nih dampaknya dan bisa membawa diri kita untuk bisa memakai gadget sesuai keperluannya saja. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi penampilan kelompok 3. Ada yang mau menanggapi? Oke, silakan. Dapat. Apa yang disampaikan kelompok 3 tadi luar biasa menurut Ibu, tapi nggak salah kalau kita harus menanggapi. Oke, silakan kelompok 2 ini ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bu. Terima kasih Naila sudah menjelaskan dampak bahaya yang tadi. Nah, di sini saya ingin menanyakan poin nomor 4, bisa menyebabkan perubahan mental. Nah, pertanyaan saya, apakah seseorang yang terlalu emosional itu juga disebabkan oleh kita selalu gadget, dia kata gadget? Emosional. Dia orang yang terlalu emosional. Oke, terima kasih Dapat atas tanggapannya. Kalau menurut saya, emosional juga termasuk dampak dari penggunaan gadget yang berlebihan. Nah, contohnya gini, misalnya kita terlalu, dan misalnya kita lagi main handphone dan kita tuh nggak mengontrol diri kita. Misalnya seseorang ini kadang kan sedang misalnya mengganggu kita nih gini, gini dong, gini gitu kan. Nah, kadang kita nih yang tidak bisa mengontrol diri kita tuh kadang bisa jadi emosi. Tunggulah dulu. Nah, itu kan menyebabkan emosional kan dalam diri. Nah, kadang juga mungkin beberapa orang merasakan itu. Tadi penampilan untuk kelompok 3. Ya, terima kasih kelompok 3, silakan dulu. Terima kasih lagi diperhatikan kelompok yang terakhir mengambil, yaitu kelompok 2. Silakan dapat untuk mempresentasikan hasil diskusi. Terima kasih Bu. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai apa sih manfaat dari kita bisa mengontrol diri menggunakan gadget. Yang poin pertama yaitu dapat membagi waktu dalam menggunakan gadget. Untuk poin yang kedua, menggunakan gadget jika diperlukan saja atau menggunakan gadget untuk keperluan penting saja. Untuk poin yang ketiga, dan hanya menggunakan gadget untuk hal-hal yang positif saja, seperti mencari bahan referensi untuk pembelajaran. Nah, itu tadi 3 poin penting yang hasil dari diskusi kami. Sebenarnya masih banyak lagi. Dari kelompok 2, dan kelompok yang terakhir tampil. Nah, silakan ditambahkan tadi apa yang sudah disampaikan sama kelompok 2. Kira-kira udah
menanggapi. Nah, yang terakhir di kegiatan ini, Ibu ingin menyampaikan sama kalian. Sebelum Ibu sampaikan, Ibu ingin bertanya. Di kelas ini semuanya pasti punya sosial media. Apa yang punya kalian? Nah, sebenarnya tadi ada satu lagi yang harus Ibu tampilkan di fokus untuk tugas rumah kami. Nah, tugas rumah ini apa tujuannya? Untuk kelanjutan pertemuan kita minggu depan. Bapak Ibu, tugasnya adalah membuat video pembelajaran dengan durasi 3 sampai 5 menit, ya kan? Nah, video ini tadi berjudul topiknya adalah kecerdasan dalam menggunakan gadget. Ya kan? Nah, sekarang kan ini kita udah dibentuk nih, ya kan? Kontrol dirinya kita udah tahu kayak mana cara kontrol diri, kayak mana cara menghindari dari kontrol diri yang tidak baik, gitu kan? Nah, udah tahu. Sekarang kalian kita masuk ke topik berikutnya adalah mengenai topik cerdas dalam menggunakan gadget. Nah, untuk videonya nanti kalau sudah selesai silakan diupload di media sosial masing-masing. Sudah, nanti video yang paling bagus akan kita tampilkan di sosial media SMA Negeri 13. Sampai sini ada yang mau ditanya? Sudah? Oke. Nah, itu tadi untuk materi kontrol diri terhadap penggunaan gadget, ya kan? Jangan lupa tugasnya untuk diselesaikan minggu depan. Nanti minggu depan kita presentasi seperti ini lagi dengan kelompok yang sama ini lagi. Jadi kita nggak usah bawa lagi rumusnya, ya kan? Ini lagi. Oke? Sudah? Sudah. Nah, sebelum Ibu tutup kegiatan hari ini, sama-sama kita simpulkan dulu kegiatan hari ini itu sebenarnya apa yang sudah terjadi atau apa harapan kalian untuk kegiatan ini? Yuk, silakan. Yuk, nah, silakan ini. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bu. Harapan saya itu supaya untuk mengontrol diri bisa saya terapkan pada diri saya sendiri juga. Begitu juga saya berharap semoga teman-teman juga bisa menerapkan untuk mengontrol menggunakan gadget itu. Jangan berlebihan juga menggunakannya. Itu sih yang diharapkan. Gunakan sesuai hal-hal yang Positif. ya. Oke, tepuk tangannya. Demikianlah pertemuan kita untuk materi hari ini. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan dan dimaklumi bersama. Dan sekali lagi ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini membawa manfaat hingga di kemudian hari. Amin. Oke, seperti biasa sebelum kita tutup kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ketua kelas silakan pimpin doanya seperti biasa. Ya, silakan ketua kelas. Bersiap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa meminta doa dengan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Pak. Semoga apa yang kita hari ini sekali lagi bisa bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Ibu akhiri pertemuan